Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azim dengan nomor NIM 2003211001024. Saya dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan materi penyuluhan dengan judul permasalahan daya ungkit sektor pertanian. Alasan saya untuk memilih permasalahan daya ungkit sektor pertanian ini dikarenakan kondisi lapangan. Walaupun sektor pertanian masih terus tumbuh dan berkembang di tengah pandemi COVID-19, namun sektor pertanian Indonesia masih memprihatinkan dikarenakan masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dan juga Badan Pusat Statistika atau disingkat BPS mencatat sektor pertanian tumbuh 1,75% di saat sektor manufaktur dan perdagangan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian mengalami kontraksi. Selain itu, sektor pertanian juga menyerap limpahan tenaga kerja dari sektor lain yang terkena imbas pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 bulan Agustus, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 3,65 juta jiwa. Walaupun sektor pertanian masih terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19 dan sektor pertanian juga dapat diandalkan di tengah pandemi COVID-19. Nyatanya sektor pertanian Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini, di mana ada beberapa masalah yang masih harus ditangani oleh para pelaku pertanian. Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian yaitu 1. Kelangkaan pupuk subsidi, 2. Konflik agraria, 3. Kurangnya gudang penyimpanan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dari ketiga permasalahan sebelumnya, yaitu 1. Pupuk organik, 2. Adanya koordinasi dengan pemerintah, 3. Mengolah hasil panen, 4. Membentuk BUMDes atau badan usaha milik desa dan juga bisa mendirikan koperasi pertanian. Untuk pupuk organik sendiri ini bisa digunakan para petani untuk memupuk komoditas pertanian yang ditanam di lahan. Untuk pupuk organik ini sendiri bisa menggunakan pupuk organik cair ataupun menggunakan pupuk organik yang berbahan tanah atau seperti kompos. Untuk biaya pembuatan pupuk organik sendiri ini terbilang murah karena bisa menggunakan bahan-bahan organik yang ada di dapur atau istilah lainnya adalah ekoenzim. Terus yang kedua, adanya koordinasi dengan pemerintah. Ini dimaksudkan pemerintah menyediakan sebuah layanan informasi untuk para petani agar para petani bisa mengecek hasil suatu komoditas pertanian dan juga kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani masalah pertanian. Yang ketiga yaitu mengolah hasil panen. Di mana para petani mengolah suatu komoditas pertanian menjadi bahan makanan ataupun menjadi makanan, tergantung dari komoditas para petani yang ditanam di lahan sawah. Yang keempat yaitu membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes, di mana BUMDes ini adalah suatu lembaga yang menjual hasil olahan dari komoditas pertanian dari para petani. Tugas BUMDes lainnya yaitu adalah untuk memperkecil saluran pemasaran dari suatu komoditas. Terus untuk koperasi pertanian ini tugasnya yaitu agar adanya simpan pinjam untuk para pelaku usaha pertanian, di mana koperasi ini menyimpan modal dari suatu petani yang nantinya akan digunakan petani untuk menanam suatu komoditas ataupun untuk digunakan
kepentingan umum atau kepentingan desa, yaitu entah itu untuk membeli alat untuk penunjang pertanian ataupun bisa juga untuk memberikan modal bagi para petani yang ingin menanam suatu komoditas pertanian di lahan yang dimana para petani yang meminjam dana di koperasi ini tidak memiliki tanah, jadi mereka ini meminjam dana dari koperasi pertanian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.